Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 201. Selamat mendengarkan. Namun, lelaki tua yang selalu dianggap tak terkalahkan di hatinya ini terluka parah oleh pukulan David. Bagaimana dia bisa menerima ini? Bill sama terkejutnya, meskipun dikabarkan bahwa David sangat kuat dan bahkan mengusir Zachary dari River City dengan ekor terselip di antara kedua kakinya, gosip tetap gosip dan sering dibesar-besarkan. Dia masih ragu sebelum melihatnya dengan mata miliknya sendiri. Bahkan ketika bos besar Clinton memintanya pergi ke River City untuk bertemu langsung dengan David dan Bill menjalankan tugas itu, dia merasa bahwa itu sedikit berlebihan. David harusnya perlu datang sendiri untuk melihat karakter seperti Clinton dengan patuh jika Clinton hanya mengucapkan sepatah kata pun. Namun, sekarang setelah dia benar-benar melihat kekuatan David, dia benar-benar berubah pikiran. Seperti yang diharapkan dari bos besar, visinya benar-benar unik. Dia mengenal Carl tua. Dia adalah pengawal yang diberikan Daniels kepada Morris, barisan pertama, untuk perlindungan. Setiap keluarga dengan latar belakang kaya akan mengirimkan pengawal untuk menjaga keselamatan ahli waris pertama mereka. Bill tidak memilikinya karena dia bukan pewaris pertama Fishers. Meskipun dia belum berdamai dengan mereka, tidak ada yang bisa dia lakukan. Adapun kemampuannya untuk masuk SCC dan menjadi anggota inti, itu sepenuhnya karena dia mengikuti Clinton. Orang-orang ini setidaknya adalah Tiger Ranker atau lebih tinggi. Master peringkat harimau di keluarga mereka memiliki kekuatan menakutkan tingkat atas dan mereka tidak lagi takut akan ancaman dari senjata api biasa. Namun, sekarang pengawal di samping Morris terluka parah oleh pukulan David. Sepertinya dia terluka dan benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya, yang berada di luar imajinasinya. Berapa umur David? Bill mendengar bahwa dia masih kuliah. Dia masih sangat muda, dan dia jauh lebih kuat dari pelindung biasa. Ini sangat luar biasa. David benar-benar orang terkuat di antara generasi muda yang dia temui selama ini. Adapun ketiga bos SCC, Bill belum pernah melihat mereka beraksi sebelumnya, jadi dia tidak bisa berkomentar soal itu. Namun, dia yakin bahwa David pasti memiliki kekuatan untuk bersaing dengan mereka. Selain itu, David lebih muda dari mereka semua dan memiliki lebih banyak potensi. Bill pernah curiga bahwa David adalah pewaris keluarga aristokrat yang tersembunyi. Dia masih sangat muda, dan dalam periode terakhir, hampir 100 miliar dana telah mengalir dari tangannya. Sekarang, dia menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Tampaknya keluarga David agak menakutkan. Dengan penampilan yang begitu terkenal, apakah keluarga David siap untuk keluar dari persembunyiannya? Dalam 2 tahun terakhir, banyak dari keluarga aristokrat tersembunyi ini keluar dari persembunyian untuk mencari mitra bisnis. Keluarga Bill memiliki kemitraan awal dengan keluarga aristokrat yang tersembunyi. Itu sebabnya dia tahu banyak tentang ini. Di sisi lain, beberapa orang yang bertarung beberapa saat yang lalu tidak siap untuk melanjutkan, jadi kedua belah pihak mundur. Aura dan kekuatan David yang meledak membuat mereka merasa putus asa. Mereka telah kehilangan keberanian untuk bertarung menghadapi hal menakutkan seperti itu. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang Gunther, yang sudah lumpuh di tanah. Carl tua, Morris kembali sadar dan bergegas mendukung lelaki tua yang baru saja terluka parah oleh pukulan David. Morris, pergi, keluar dari sini. Carl tua memaksakan diri untuk mengatakan kalimat ini, darah mengalir keluar dari sudutnya mulut. Dia telah membesarkan Morris, dan Carl memperlakukannya seperti cucunya. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 202. Pergi, masalahnya belum terselesaikan jadi kemana kamu mencoba pergi? David duduk di kursi dan berkata dengan kaki bersilang di atas pahanya. David, apa yang kamu inginkan? Morris bertanya sambil terengah-engah. Dia tidak berharap David menjadi begitu kuat. Karena Old Carl terluka parah oleh pukulan David, orang lain yang dibawanya jelas bukanlah lawan David lagi. Dia hanya akan dipermalukan oleh David jika dia tinggal di sini. Tidak ada gunanya mencoba bertahan. Dengan itu, dia memutuskan untuk pergi. Dia akan mengumpulkan kekuatan yang cukup dan kemudian memberikan pukulan fatal kepada David. Selanjutnya, Old Carl terluka parah dan harus dibawa ke rumah sakit secepatnya. Bukankah kamu bilang ingin memotong kedua tanganku? Kamu ingin saya memberi rasa hormat? Saya tidak berpikir melakukannya jadi terlalu berlebihan, kan? Dev, kumohon. Bill diinterupsi oleh David sebelum dia sempat menyelesaikannya. Bill, jangan bicara dulu, kata David dengan tatapan kosong. Bill hanya bisa tersenyum tak berdaya. Saat ini, David memberi banyak tekanan padanya. Tak disangka, belum lama mereka terakhir bertemu, tapi David sudah banyak berubah. Mungkin bukan karena dia telah banyak berubah, tetapi karena dia telah menyembunyikan ini terlalu baik dan Bill gagal untuk melihatnya terakhir kali waktu mereka bertemu.
David sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan 3 bos dan dia beberapa level di atas anggota inti. Morris telah menempatkan dirinya dalam situasi yang sulit sekarang. Namun, Bill tidak mengetahui apakah orang di balik Morris ingin menghadapi David demi Morris. David, jangan pergi terlalu jauh. Pada akhirnya, Anda masih di Springfield, dan itu adalah dasar dari Daniels. Tidak peduli seberapa kuat Anda masih hanya satu orang. Bisakah kamu melawan kami seluruh keluarga? Dan ada begitu banyak orang biasa di sekitar Anda, kata Morris penuh arti. Jika David sendirian, keluarga Daniels mungkin benar-benar tidak bisa melakukan apapun padanya. Lagi pula, dia terlalu kuat. Dalam situasi tersebut, senjata api biasa tidak bisa lagi mengancam David sedangkan Daniels benar-benar tidak bisa menemukan siapapun yang bisa mengalahkan David. Namun, perusahaan David dan timnya perlu terus berkembang di Springfield, jadi dia punya cara untuk membuat David berkompromi. Kamu mengancamku? Tanya David, menyipitkan mata ke arah Morris. Pada saat ini, Morris merasa seolah sedang ditatap oleh ular berbisa. Dia merasa tidak nyaman dan bahkan tak berdaya mengeluarkan keringat dingin. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berkata, "Aku hanya menyatakan fakta, tidak baik bagi kita berdua untuk terus bertarung. Aku pewaris pertama Daniels, jadi jika Anda mematahkan tangan saya, Anda akan menghancurkan masa depan Daniels. Jika itu terjadi, jangan berpikir bahwa Anda dapat mengembangkan perusahaan Anda di Springfield kecuali Anda dapat mencabut Daniels sepenuhnya." David memikirkannya dan merasa itu benar. Kata-kata Morris mengingatkannya pada sesuatu. Jika dia hanya menjatuhkan Daniels bersaudara, meskipun itu bisa memiliki efek tertentu, itu akan menyebabkan serangkaian dendam. Dia secara pribadi tidak takut, tetapi Pearl dan yang lainnya akan tetap tinggal di Springfield untuk mengembangkan perusahaan dan mereka diperlukan untuk terus membantunya membelanjakan uang. Karena itu, dia perlu menghancurkan Daniels bersaudara sekarang dan kemudian bertarung sampai mati dengan Daniels nanti. Lagi pula dialah yang benar, karena dia ingin menunjukkan gengsinya. Dia akan melakukan sesuatu yang besar. Poin mewah menjadi jaminan baginya untuk terus meningkatkan kekuatannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 203. Setelah kejadian ini, dia ingin perusahaannya tidak terhalang di Springfield sehingga meskipun dia menghabiskan lebih banyak uang, tidak ada orang yang akan berani memata-matai dia. Ya, dia akan melakukan hal itu. Setelah memikirkannya, David menoleh untuk melihat Bill dan bertanya, "Bill, bagaimana kabar Daniels bersaudara di Springfield?" Bill tercengang sejenak, bertanya-tanya mengapa David tiba-tiba mengajukan pertanyaan seperti itu. Lalu, dia ragu-ragu, menjawab, "Mereka, baik-baik saja." "Bill, kuharap kau bisa menjawab dengan jujur. Aku akan melakukan sesuatu yang besar hari ini." David menatap Bill dan mengucapkan sepatah kata demi kata. Bill sedikit tidak nyaman saat dia ditatap oleh David. Dia tidak tahu apa yang dimaksud David dengan melakukan sesuatu yang besar dan apa hubungannya dengan karakter Daniels bersaudara. Namun, karena David memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya, dia memutuskan untuk melakukannya setelah memikirkannya. David sangat kuat dan potensinya bahkan lebih besar. Oleh karena itu, dia hampir pasti memiliki rencananya sendiri. Bill tidak pernah berpikir seperti itu sebelumnya, tetapi dia selalu bersama Clinton. Sampai sekarang, dia ingin menggunakan kekuatan Clinton untuk bersaing memperebutkan posisi itu di Fishers. Jika dia bisa menjalin hubungan dengan David sekarang, itu mungkin berguna di masa depan. Dengan Clinton dan David mendukung dia, peluang keberhasilannya akan sangat tinggi. Morris pada awalnya berselisih dengannya, dan orang-orang di belakangnya tidak terlalu menyukai Clinton. Jadi, sejak dia harus memilih, dia akan memilih opsi yang paling menguntungkan baginya. Dengan itu, dia berkata, Gunther sering menggunakan cara yang memalukan untuk memaksa lawannya berbisnis. Ada banyak perusahaan yang telah ia jatuhkan melalui cara yang tidak tepat. Beberapa pesaing bahkan membawa seluruh keluarga mereka untuk melompat dari atap perusahaannya. Selain itu, dia juga sangat bejat. Dia pertama-tama akan memeriksa latar belakang wanita manapun yang dia suka. Dari sini, itu tidak masalah apakah dia seorang wanita muda atau istri seseorang. Selama dia tidak memiliki latar belakang, atau jika latar belakangnya tidak sebaik dia akan menggunakan segala macam metode untuk membawanya ke tempat tidur. Beberapa dari mereka bunuh diri setelah menjadi terhina olehnya, dan dia pernah berkata bahwa dia tidak akan pernah berhubungan seks dengan wanita yang sama lebih dari 3 kali. Tetapi hal-hal ini telah ditekan oleh kekuatan keluarganya dan orang ini tidak akan pernah menyinggung siapapun yang melakukannya menyebabkan dia kesulitan. Jadi itu sebabnya dia hidup nyaman selama ini. Adapun Morris, dapat dikatakan bahwa dia bahkan lebih buruk dari Gunther. Yang paling dia sukai adalah uang. Sebagian besar uang yang diperoleh Morris melalui cara yang tidak pantas masuk ke sakunya.
dia juga membuka ring tinju bawah tanah dan beberapa kasino di Springfield. Pada saat yang sama, dia juga menyerah pinjaman pribadi di ring tinju bawah tanah dan kasino. Jumlah keluarga yang dirusak olehnya sudah tak terhitung. Begitu Morris mendengar Bill menyebutkan hal-hal buruk yang telah dia lakukan, dia langsung menjadi marah. Dia menunjuk Bill dan mengutuk, "Bill, teruskan omong kosong, percayalah bahwa aku akan membunuhmu. Jangan berpikir untuk tidak menghormati saya hanya karena Anda mengikuti Clinton." Bill mengabaikan kutukan Morris. Jadi keduanya dianggap sampah masyarakat di Springfield dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka keji. David mengangguk dan berkata setelah mendengarkan, "Kurang lebih," kata Bill. "Apakah Morris seorang seniman bela diri?" tanya David. "Dia seharusnya berada di level puncak kelas 2, jawab Bill. David berhenti bicara. Rencana dalam pikirannya hampir sempurna. Sebagai anggota cadangan tim A di Satuan Tugas Khusus Nasional, dia telah bertemu dengan saudara-saudara Daniels yang sangat banyak mempengaruhi stabilitas sosial dan bahkan sangat menjijikkan. Selain itu, pihak lain juga seorang seniman bela diri, jadi dia secara alami memiliki hak untuk menghapuskan saudara-saudara Daniels demi stabilitas negara. Ini adalah hak, bertindak dulu, lapor kemudian, yang dipercayakan negara kepada Satgas Khusus. Tentu saja, situasinya pasti nyata karena organisasi pasti akan menyelidikinya secara menyeluruh setelah kejadian itu. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 204. Namun, David benar tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Selama apa yang dikatakan Bill itu benar, Daniels akan hancur jika dia campur tangan atas nama satuan tugas. Semua orang mendengarnya dengan jelas, kan? Saudara-saudara Daniels itu keji dan aku akan menghancurkanmu sekarang atas nama keadilan. David berdiri dan berkata dengan nada serius. "David, jangan lakukan hal bodoh. Anda telah menginvestasikan begitu banyak uang di Springfield, apakah Anda benar-benar ingin menyerah? Jika kamu melakukan apapun terhadap saya, Daniels tidak akan memaafkan Anda. Selain itu, saya adalah veteran inti SCC. Saya punya bos mendukungku juga." Morris merasakan ada yang tidak beres dan berkata dengan cepat. Namun, karena David sudah memutuskan, mengapa dia berubah pikiran karena apa yang dikatakan Morris? Dia ingin menunjukkan gengsinya kepada Daniels bersaudara dan Daniels kali ini demi kepentingan perusahaannya. Pengembangan di Springfield di masa depan. Lebih jauh lagi, kedua orang ini adalah orang-orang menjijikkan yang melanggar hukum. Ini pekerjaan baik karena dia baru saja bergabung dengan Satuan Tugas Khusus untuk menjaga stabilitas sosial. Mereka tidak bisa menyalahkannya untuk ini. "Morris, siapa kamu dan siapa yang mendukungmu tidak ada hubungannya denganku. Karena kamu telah melakukan banyak hal buruk, aku punya hak untuk menghukummu," kata David dengan serius. Sekarang dia berbicara sebagai anggota cadangan tim A dari Satuan Tugas Khusus, dan tentu saja tidak ada orang lain yang tahu tentang itu. Begitu David berdiri, Morris dan yang lainnya langsung gugup. Kekuatan David memang membuat mereka merasakan banyak tekanan. David, ini semua salah Gunther. Anda bisa menemuinya jika ada sesuatu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Morris juga merasa takut. Aura yang dikeluarkan David ketika dia serius sedikit mengerikan. Orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika kemungkinan besar melawannya. Jadi, Morris segera menyalahkan semuanya ke Gunther. Gunther bergidik ketika Morris mencoba melampiaskan kemarahan David padanya. Jika Morris tidak tahan dengan kemarahan David, bagaimana dia bisa menahannya? "Jangan panggil namaku, bajingan. Minta maaf kepada David sekarang karena menyebabkan keributan besar," teriak Morris ke Gunther. Ini semua salah si bajingan Gunther itu. Jika bukan karena dia tidak akan terjebak dalam situasi ini. "David, tidak, Tuan Liddle, saya salah, saya seharusnya tidak menyinggung Anda, tolong biarkan saya pergi," kata Gunther sambil bersujud kepada David di tanah. David mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia melihat kegerombolan antek yang dibawa Morris bersamanya dan berkata, "Saudara-saudara Daniels telah melakukan banyak kejahatan, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah mereka rugikan, dan Anda kaki tangan tidak jauh lebih baik darinya. Terima hukumanku." Begitu David selesai berbicara, sosoknya menghilang dan dia langsung bergegas ke kelompok antek-antek yang di bawah bersamanya. Orang-orang ini semuanya adalah master dari ring tinju bawah tanah Morris dan ada beberapa dari mereka yang hadir tingkat puncak kelas 1. Namun, mereka bukan apa-apa di depan David, yang merupakan seorang rangker harimau puncak dan sedang dalam perjalanan untuk menjadi seorang serdadu naga. Jeritan datang satu demi satu. David melukai menyerang mereka, dengan pukulan dan tendangan. Setelah hanya 10 detik, selusin master yang setidaknya berada di level kelas 1 semuanya terlempar dan dihancurkan oleh David. Mereka benar-benar kehilangan kekuatan tempur mereka. Kekuatan tempur seperti itu membuat para penonton menarik napas dalam-dalam.
Apa yang ditunjukkan David kepada mereka adalah kekalahan telak. Setelah selesai dengan antek-antek, David berjalan perlahan menuju Morris. Saat ini, lutut Morris menjadi lemah karena ketakutan. Elit yang dia pekerjakan dengan gaji tinggi dari ring tinju. Namun kini mereka dikalahkan oleh David hanya dengan beberapa pukulan. Melihat David berjalan ke arahnya, Morris bertanya dengan suara bergetar, David, apa yang kamu inginkan? Nak, tolong selamatkan dia. Keluarga Daniels akan sangat berterima kasih jika Anda melakukannya, kata Old Carl di sampingnya. Meskipun dia terluka parah, dia masih seorang ahli peringkat harimau, dan fisiknya tidak sebanding dengan orang biasa. Orang tua, bisakah kamu berbicara atas nama Daniels? Jika saya membiarkan Morris pergi hari ini, dapatkah Anda menjamin bahwa dia tidak akan datang menyusahkan saya di masa depan? Kata David dengan nada mengejek. Tentu saja, David, selama kamu melepaskanku hari ini, aku tidak akan pernah mengganggumu di masa depan. Morris buru-buru menyela, saat ini dia hanya ingin cepat pergi dari sini. Dia hanya akan memikirkan masa depan setelah masalah ini selesai. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 205. Adapun untuk membuat masalah bagi David, itu tergantung pada apakah dia bisa mengalahkan David atau tidak. Selama masih ada kesempatan untuk membunuh David dengan satu pukulan, dia pasti tidak akan ragu. David tidak menanggapi kata-kata Morris tetapi sebaliknya, dia menatap Old Carl dengan mengejek. Dia ingin melihat apakah ahli peringkat harimau ini akan berbicara menentang hati nuraninya. Mereka yang bisa menjadi Tiger Ranker sangat tangguh dan mereka tidak akan merendahkan diri atau merendahkan diri depan musuh untuk menang. Mereka yang melakukannya pasti sudah kehilangan tekad untuk maju. Namun, ini tidak mutlak. Dunia ini besar dan penuh dengan keajaiban dan beberapa orang kehilangan motivasi untuk meningkat setelah memasuki Tiger Rank, alih-alih memilih untuk fokus bersenang-senang dan bersenang-senang. Inilah yang dikatakan Paulus kepadanya. Tentu saja, David akan dikeluarkan dari daftar itu. Benar saja, Old Carl berhenti bicara. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang Daniels setelah bekerja untuk mereka selama bertahun-tahun, dia benar-benar tidak dapat menjamin bahwa Daniels tidak akan membalas terhadap David. Melihat Carl tua tidak lagi berbicara, David memandang Morris di sebelahnya. Morris, kamu telah melakukan segala macam hal buruk dan sialnya kamu jatuh ke tanganku hari ini. David, kamu. Sebelum Morris selesai berbicara, David meninju perutnya. Morris menjerit dan dia berjongkok di tanah dengan perut di tangannya. Darah yang keluar dari tubuhnya mulutnya bercampur dengan makanan yang dia makan, dan matanya seperti akan keluar dari tengkoraknya. Saat ini, dia merasakan organ dalamnya dihancurkan oleh David, yang membuatnya berharap dia mati. Morris hanya bertahan kurang dari 10 detik sebelum dia pingsan karena kesakitan dan jatuh ke tanah. Namun, David tidak berencana melepaskannya begitu saja. David tidak menggunakan kekuatan yang cukup dalam pukulan barusan. Morris baru saja berbaring di bawah kaki David, jadi David mengangkat kaki kanannya untuk menginjak lengan Morris dan mengerahkan beberapa kekuatan. Setelah itu, dia dengan cepat mengangkat kakinya yang lain di atas lengan Morris yang lain dan menginjaknya. Krak, krak. Dua suara patah tulang terdengar di ruang pribadi sedemikian rupa sehingga setiap orang yang mendengarnya merinding. Morris, yang sudah pingsan, dibangunkan oleh rasa sakit yang hebat dan lolongan keluar dari mulutnya, bergema seluruh ruangan pribadi. Dia ingin menggerakkan tangannya tetapi ternyata dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Pada saat yang sama, rasa sakit yang amat sangat datang dari kedua lengan. Dia hanya bisa berbaring telungkup di tanah sambil terus melolong. David menginjak dan mematahkan kedua lengan pria yang merupakan salah satu dari 4 talenta luar biasa di Springfield dan juga seorang veteran inti dari SCC. Setelah mengurus Morris, David menoleh ke Gunther, yang bertanggung jawab atas seluruh perselingkuhan. Aku dengar kamu suka memaksa wanita? David bertanya dengan ekspresi muram. Gunther melihat penampilan tragis Morris dan kemudian menoleh ke arah David di depannya. Genangan cairan kuning kemudian dikeluarkan dari tubuh bagian bawahnya, mengeluarkan bau busuk. Tuan, Liddell, tolong, biarkan aku pergi, Gunther memohon sambil gemetar. David mengernyit saat mencium bau cairan dari tubuh bagian bawah Gunther. Kemudian, dia berkata kepada Wayne dan Gordon, salah satu dari kalian, hancurkan benda di antara kedua kakinya sehingga dia tidak akan menyakiti wanita lagi. Dia ingin melakukannya sendiri, tetapi setelah melihat keadaan Gunther yang memalukan, dia takut sepatunya kotor. David baru saja berbalik dan berjalan ke kursi ketika dia mendengar jeritan lain. Selama sisa hidupnya, Gunther tidak akan pernah menjadi laki-laki lagi. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.